Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita tidak bertemu ya di acara Kopdar Hapus Riba karena PPKM, PSBB atau entah apa namanya ini masih diperpanjang terus ya, sehingga kita tidak bisa kumpul-kumpul lagi. Nah, ini memaksa saya ya untuk coba membuat video edukasi seperti ini supaya materi tetap bisa saya sampaikan ya meskipun kita tidak bertatap muka. Untuk materi pertama ini ya, saya akan menyampaikan untuk penyiapan mental ya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tentunya masalah hutang riba. Kenapa harus mental dulu disiapkan? Karena kalau mentalnya tidak cukup kuat untuk menghadapi masalah, mentalnya selalu gelisah, hati selalu bisa, masih bingung terus. Jadi solusi apapun yang diberikan oleh teman-teman di sekitar kita akan sulit kita terima. Sebagus apapun solusinya akan sulit kita realisasikan. Karena hati kita masih deg-degan, masih takut, masih bingung. Kita belum bisa berdamai dengan masalah. Kita masih bermusuhan. Jadi kalau ketemu dengan masalah, ya kita masih takut. Maunya kita lari dari masalah. Kita abaikan masalah. Kita lari menjauh dari masalah. Nah, yang seperti itu tentunya tidak akan selesai. Nah, untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, ya masalah hutang riba, maka kita harus mendamaikan hati kita. Kita harus berdamai dengan masalah. Kita mengenali masalah itu sendiri. Kenapa sih kita terkena masalah? Jadi teman-teman, setiap manusia hidup itu kan pasti menghadapi masalah ya. Namun tidak semuanya siap dan sanggup menghadapi masalah. Ada yang berputus asa dan banyak juga yang malah menimbulkan masalah baru yang semakin berat. Nah, ketika masalah menyapa, maka hidup terasa gelap. Maka Al-Quran ini kita baca sebagai solusi. Kita baca sebagai solusi, maka Al-Quran akan datang sebagai cahaya membawa solusi. Ketika kita kena masalah, maka hidup kita terasa gelap. Yang kita butuhkan adalah cahaya. Supaya kita bisa melihat jalan keluarnya di mana. Ya kan? Apapun masalahnya, kalau jalan keluarnya sudah terlihat, itu akan lebih mudah. Maka cahaya kita perlukan untuk melihat jalan keluar ini ada di mana. Nah, ketika Al-Quran datang, ketika cahaya datang, tentu cahaya itu akan mengusir kegelapan-kegelapan yang ada di hadapan kita. Maka ketika masalah hutang riba ini menyapa, dan masalah apapun, nah ini ada 5 ayat petunjuk yang bisa kita jadi pegangan. Yang pertama ya, ayat pertama Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Berarti kita harus yakin bahwa kita pasti sanggup menghadapi masalah ini. Yakinlah bahwa kita pasti sanggup menghadapinya. Nah, ayat ini membuat kita percaya diri bahwa seberat apapun masalahnya, kita mampu menyelesaikannya. Masalah itu dititipkan kepada kita karena hanya kita yang mampu, bukan orang lain. Karena hanya kita yang sanggup, orang lain belum tentu. Karena hanya kita yang layak diuji, orang lain belum tentu. Selalu ada tujuan mengapa seseorang diuji dengan kesulitan. Nah, ini terkait dengan ayat berikutnya, ya ayat yang kedua, bahwa ada hikmah di balik sesuatu hal yang tidak disukai. Kita baca Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jadi kita suka sesuatu tetapi belum tentu itu baik buat kita. Dan kita membenci sesuatu tetapi belum tentu itu buruk buat kita. Hanya Allah yang tahu. Jadi masalah ini belum tentu buruk.
Belum tentu masalah ini akan menyusahkan hidup kita, belum tentu. Karena hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Nah, dengan ayat ini ya sedikit melegakan kita nggak? Kita sudah lega belum setelah membaca ayat ini? Bahwa ternyata masalah belum tentu musibah. Nah, dengan ayat ini mari kita bangkit dan mulai melihat celah peluang di balik masalah yang akan datang. Terkait ayat berikutnya, yaitu ayat yang ketiga, bahwa selalu ada kemudahan di balik kesulitan yang ada. Masalah datang dan dia membawa sekaligus solusinya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, ini ayat ini sering kita baca. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Diulang 2 kali biar kita yakin ya, di surah Al-Insyirah ayat ke-5 sampai ke-6, bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap masalah pasti ada solusinya. Setiap penyakit ada obatnya. Setiap masalah ada uangnya. Nah, ini pola pikir para pebisnis. Di mana masalah, di situ ada cuan. Setiap rupiah yang dihasilkan seseorang itu karena ada masalah orang lain yang berhasil diselesaikannya. Itu apa artinya? Bahwa masalah tidak selalu berarti masalah. Masalah bisa berarti peluang. Nah, sekarang begini. Lihat tangan kiri kita ada masalah. Lalu lihat di tangan kanan kita ada peluang. Mana yang kita pilih untuk kita perhatian melihatnya atau fokus melihatnya? Apakah di tangan kiri yang ada masalah atau di tangan kanan yang ada peluang? Kalau kita melihat fokus kepada tangan kiri, maka tangan kanan nggak kelihatan. Kita fokus melihat masalah, maka peluang nggak kelihatan. Sebaliknya kalau kita melihat fokuskan ke arah peluang, maka masalah tidak terlihat. Nah, apakah masalah itu membuat diri kita semakin terbenam, semakin dalam, semakin terpuruk? Ataukah masalah itu menjadikan peluang? Ataukah masalah itu menjadikan peluang supaya kita bisa tampil, bisa hidup lebih baik lagi? Nah, maka ayat yang keempat ini mengatakan kita pun bisa berubah untuk menjadikan diri lebih baik. Masalah ini adalah peluang supaya kita bisa berubah untuk menjadi diri yang lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. 2 ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum, ya, Allah tidak mengubah diri kita kecuali kita merubah diri kita sendiri. Kecuali kaum itu merubah diri mereka sendiri. Jadi masalah ini tidak akan selesai kecuali kita mau bangkit dan merubahnya dan menjadikan sebagai peluang. Pertolongan Allah tidak akan datang kalau kita hanya memendam diri di kasur, di dalam kegelapan kamar, kita nangis terseduh-seduh, kita menikmati masalah sampai sebegitunya, sampai kita tidak mau bangkit merubahnya. Itu tidak akan datang pertolongan Allah. Allah akan menolong kita kalau kita mau menolong diri kita sendiri. Allah akan menolong kita kalau kita mau bangkit dan bahkan menolong orang lain. Pertolongan Allah itu datang setelah kita melakukan sesuatu. Masih bingung mencari solusi? Masih melihat masalah yang lebih besar daripada peluangnya? Nah, itu berarti ada sesuatu di dalam diri kita yang perlu kita ubah. Ada sesuatu di dalam diri kita yang perlu kita ubah supaya kita layak ditolong oleh Allah. Apa itu? Nah, ini ayat yang kelima ya. Tadi 5 ayat yang akan kita pegang. Ini ayat yang kelima, yaitu selalu takwa dan tawakal pada Sang Ilahi. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberikannya rizki dari jalan yang tidak ia sangka.
Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka cukuplah Allah baginya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah melaksanakan kehendaknya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara, dan Allah telah menjadikan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, semoga dengan meyakini dan berpedoman pada ayat-ayat petunjuk itu tadi, kita tidak mudah berputus asa dalam menghadapi setiap permasalahan yang dihadapi. Insya Allah akan diberikan solusi dan jalan keluar yang lebih baik, yang tidak disangka-sangka. Nah, mari kita diskusi ya. Silakan, saya bisa ditelepon, tapi mohon maaf jika belum bisa ngangkat, ya boleh ditelepon lagi di waktu yang lain, ya mungkin lagi di jalan atau lagi ada kesibukan. Bisa juga di WA ya. Karena kita kalau ketemuan ini kan belum bisa nih. PPKM masih diperpanjang terus ya, kita jadi jaga jarak. Mudah-mudahan secara online ya, saya coba usahakan saya bisa berinteraksi secara online, dan saya coba akan paksakan untuk membuat video-video seperti ini. Semoga bisa dipahami, dan silakan apabila ada yang mau ditanyakan bisa di kolom komentar ataupun bisa japri ke WA saya tersendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ